Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya muliakan bapak-bapak, kaum ibu, Majelis Ta'lim Masjid Muhammad Shengho, senantiasa kita berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan untuk selalu menganugerahkan, melimpahkan rahmat, karunia dan maghfirahnya untuk kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini, malam ini kita masih berada di dalam bulan Safar. Kalau saya menghitung berdasarkan kalender Hijriyah itu tanggal 20. Ada juga yang penanggalan tanggal 19 katanya. Whatever, apapun itu ya, sama saja. Nah, sebelum kita memasuki kajian kita tentang ada 5 vitamin yang seharusnya kita pupuk hati kita untuk menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Bu, kalau bulan Safar di sebagian, saya ulang ya, di sebagian masyarakat Islam di negeri kita, apakah di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, masih ada yang berasumsi atau mengimani bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Begitu Bu ya? Ada yang mengatakan bulan Safar itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak nyaman. Di daerah saya Bu, di Banjarmasin, kalau saya bertanya kenapa kok Bapak Ibu nggak jadi menikahkan putrinya yang kemarin sudah dijanjikan, undangan sudah disebar. Pak Ustadz, kami dilarang katanya. Kenapa? Saya bilang, kalau kita menikahkan anak putri kita di dalam bulan Safar, itu katanya nanti perkawinannya, pernikahannya tidak langgeng. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini ada yang percaya, betul nggak Bu? Betul nggak? Apalagi sebuah ungkapan yang ada kalimat Rabu Wekasan ya. Ya Bu ya. Rabu Wekasan atau Rabu Pamungkas. Kenapa ada kata-kata ini? Ada sebagian yang berpendapat bahwa Rasulullah itu beliau sakit di akhir bulan Safar sampai belasan hari kata mereka, sampai Rasulullah wafat. Dengan adanya peristiwa ini lalu sebagian, saya ulangi sebagian, orang-orang itu menjadikan seolah-olah bulan Safar itu adalah bulan yang harus dihindari. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, adakah Islam memberikan label? Adakah Islam yang merekomendasi
tentang bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau kita flashback ke sejarah, sesungguhnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang mentradisikan bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan kemarabahayaan, bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang tanda besarnya apa? Bulan yang penuh dengan terkutuk, katanya. Allahu Akbar. Apakah benar Allah menciptakan bulan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Tidak ada bulan yang sial, tidak ada bulan ini, nggak ada. Perhatikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyara wala hamma wala safar, kata Rasulullah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada burung hantu yang mengakibatkan kalian itu menjadi sial. Tidak ada bulan Safar yang di dalamnya ada kesialan dan malapetaka dan segala macam. Tidak ada, kata Rasulullah. Tradisi Arab, mereka percaya dengan itu. Kenapa? Nah, ini pertanyaan, kenapa mereka percaya dengan itu, Bu? Karena mereka beranggap bahwa terjadinya ketika Allah menghancur luluh lantakkan kaum Ad, kaum Thamud, dan Allah menenggelamkan Bani Israel, orang-orang pengikutnya Fir'aun, itu terjadi ketika bulan Safar. Nah, lalu ini yang mereka jadikan sebagai tonggak sejarah, supaya kita tidak menjadikan ini tertimpa musibah dan segala macam. Nggak usah deh kita ngadain yang sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak boleh kita mengadakan akdun nikah, tidak boleh kita mengadakan walimatul urus, tidak boleh kita mengadakan apa sunatan dan segala macam. Ya Allah ya Rabb, ini tidak benar, Bu. Tidak benar. Tapi nah, ini hebatnya Islam, ini hebatnya umat Rasulullah. Kalau ada saudara-saudara kita yang berpendapat seperti itu, mari kita hormati. Mari kita legowo, mari kita wise, kita bijak. Jangan serta-merta kita berkelahi, kita ngotot-ngototan dalam masalah ini. Oh, tidak betul. Tidak juga. Mungkin mereka memahami ada hadisnya seperti ini. Monggo, silakan. Tetapi dalam konteks ini, saya juga mengedepankan bahwa apa yang diasumsikan oleh sebagian masyarakat muslim tentang bulan Safar itu penuh dengan kesialan adalah sesuatu yang kurang kuat dasar hukumnya. Nah, menghadapi perbedaan seperti ini, Allah memberikan pesan yang elegan sekali. Apa kata Allah? Perhatikan di dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 124. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita mengedukasi orang lain, kalau kita mengajak orang lain dalam dakwah apapun, ajak mereka dengan cara yang terbaik, dengan penuh dengan hikmah, penuh dengan keteladanan, penuh dengan contoh-contoh yang terbaik. Dan kalaupun kita berselisih faham, lalu ada perdebatan, berdiskusi segala macam, lakukan diskusi yang konstruktif, lakukan diskusi yang saling menghargai pendapat satu sama lainnya. Jadi billati hiya ahsan, cara-cara yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu, kalaupun juga kita menginginkan jauh dari bencana, jauh dari mara bahaya, tidak harus kita berdoa pada hari Rabu Wakasan aja, iya kan? Setiap saat kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari mara bahaya apapun yang sudah Engkau takdirkan, ya Allah.
Maka Rasulullah menganjurkan kita baca doa ini. Apa itu? Pasti ibu udah hafal deh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Atau kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau ada hadis Rasulullah berbunyi seperti ini, Bu. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimah yang begitu ringan kalau kita ucapkan dengan lisan kita. Khafif itu ringan, arti sebenarnya tipis. Di lidah kita nggak mudah deh ngucapin kalimah ini. Dua kalimah itu ringan sekali. Hanya saja kita sering ogah, sering kita abai untuk membaca dua kalimah yang kata Rasulullah ringan sekali kalau kalian mengamaliyahkan dua kalimah ini. Thaqilatani fil mizan, kata Rasulullah. Ringan di lisan, ringan di lidah, tetapi mempunyai nilai value yang berat di sisi Allah. Dalam timbangannya itu berat. Dan kata Rasulullah mengakhiri hadis sahih ini, wa habibatani ilar rahman. Kalau kita selalu mengamaliakan membaca dua kalimah yang ringan ini, apa? Allah mencintai kita semua dengan selalu mengamaliakan dua kalimah ini. Apa dua kalimah itu, Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu ya. Coba kita baca deh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan kan? Ringan. Tetapi kata Rasulullah, thaqilatani fil mizan, mempunyai nilai yang berat nanti di yaumil hisab, di yaumil mizan, dalam timbangannya berat. Dan Allah mencintai kalau kita selalu membaca doa atau kalimah-kalimah ini. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, begitu banyak kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang indah. Kan kalau kita membaca, Allah akan mengganjarkan kepada kita pahala-pahala yang berlipat ganda. Dengarkan sabda Rasulullah, likulli amal ibni Adam. Setiap anak cucu Adam itu melakukan suatu ubudiyah, suatu ibadah, yudha'af, kata Rasulullah, dilipat gandakan bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati di'afin, 10 kali kalipatan sampai 700 kali. Allahu Akbar. Ibu mau tahu dalilnya? Perhatikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana Allah memberikan gambaran, memberikan sebuah deskripsi seperti ini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, mendermakan hartanya di jalan Allah. Dengarkan ayat selanjutnya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa kata Allah? Perumpamannya adalah bagaikan seorang yang menanam satu benih. Kemudian dari satu benih itu tumbuh 7 tangkai. Sab'a sanabil, jamak daripada sumbulah.
Lalu apa kata Allah? Wa fi kulli sumbulatin, setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Saya menganalogikan begini, para petani yang menanam padi, ya kan? Ya memang tidak 1 biji, betul persis ya. Tapi ini sebuah perumpamaan. Begitu Allah maha kayanya, yudha'af, dilipat gandakan. 1 benih ditanam, tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu menumbuhkan 100 bulir. Artinya berapa? 700 totalnya. Inilah ganjaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah. Maka di dalam bulan Safar jangan kita takut untuk melakukan sunnah baginda Rasulullah. Jangan takut ngadain pernikahan. Jangan takut. Jangan percaya dengan hal-hal yang berbau khurafat. Allah jelas menyebutkan di dalam surah At-Taubah, di sisi Allah itu ada 12 bulan, semuanya sama. 12 bulan itu Allah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah melebihkan, bukan mendowngrade, bukan merendahkan nilai bulan itu. Malah Allah angkat, ada 4 bulan kata Allah. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini sudah saya sampaikan mungkin ya. Bulan apa itu Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, 4 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah. Memang Al-Quran tidak menjelaskan secara detail bulan-bulan apa aja. Hadis yang berbicara. Apa kata Rasulullah? Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang kedudukannya berurutan. Itu tadi saya sebutkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Safar kata Rasulullah. Rajab yang terletak antara Jumadai wa Sya'ban, yang terletak antara 2 Jumadai, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, dan Sya'ban ada di sana bulan Rajab. Perhatikan firman Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah, jangan sekali-kali kalian untuk berbuat zalim di dalam bulan-bulan yang 4 ini. Kenapa? Kalau kita melakukan ubudiyah al-a'mal salihat, Allah ganjari kita dengan kelipatan pahala yang berlipat-lipat. Tetapi sebaliknya, melakukan dosa, Allah juga akan tambah dosa-dosa yang menumpuk pada diri kita. Nah, ini sekedar untuk flashback, sekedar mengingatkan, tidak ada bulan yang sial di dalam ciptaan Allah itu, tetapi justru ada bulan yang diagungkan oleh Allah. Sekarang bulan Safar, sebentar lagi nanti apa? Bulan apa Bu? Rabiul Awal, bulan Mulud. Nah, bulan Maulid. Tadi kita dengarkan Allahu Akbar, bagaimana kita memuji Rasulullah. Marhaban ya Jaddal Husain, ya kan? Jaddal Husain itu apa? Kakek dari 2 cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita masuk tema. Masih ada waktu. Tema kita adalah malam hari ini 5 vitamin yang akan selalu menyuburkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, fisik kita, badan kita, untuk menjadi sehat itu kan perlu vitamin ya Bu ya. Apakah vitamin secara alami atau vitamin dalam bentuk tablet atau apapun, apakah kapsul ataukah apapun ya. Yang alami kan ya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua adalah ciptaan Allah. Bagaimana untuk menjadi jasmani kita itu sehat? Maka caranya adalah dengan mengkonsumsi
ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Banyak makan buah, banyak kita minum air putih. Jangan terlalu banyak minum-minum yang manis-manis. Apalagi ibu-ibu yang sudah berumur 60 up, 60 ke atas. Hati-hati gulanya, kan begitu Bu ya. Nah, analogi ini saya sampaikan kenapa? Kalau jasmani saja, fisik saja butuh untuk disehatkan, untuk ditingkatkan kualitasnya. Apalagi hati. Seorang hamba Allah yang bernama Luqmanul Hakim. Beliau bukan rasul, tapi sebagian ada yang mengatakan nabi. Tapi yang tepat beliau adalah seorang hamba Allah yang begitu bijak, yang banyak memberikan pengajaran kepada kita hamba-hamba Allah, bagaimana beliau menata berbuat bakti antara seorang anak kepada kedua orang tuanya. Tapi dalam konteks ini yang saya sampaikan adalah bagian mana dari daging yang ada pada tubuh manusia ini yang paling utama? Apa jawab Luqmanul Hakim? Lidah dan hati. Lisan ini ada sebuah mahfuzat mengatakan, mahfuzat itu kata-kata quotes dalam bahasa Arab kira-kira begitu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu ketika dia mampu menjaga lisannya, kan begitu. Fi hifdzil lisan. Betul Bu, kalau kita berbicara sembarangan, kita berbicara tanpa etika, sembarangan kita berucap, kalau bahasa Jakarta asal nyablak aja, ente ngomong semaunya, ada orang tersinggung, ada orang yang sakit hati, maka diri kita tidak akan selamat. Paling tidak diri kita akan diomongin oleh orang-orang yang mendengar tentang bagaimana kita tidak bisa mengatur lisan kita. Nah, bagian terpenting apa? Jaga lisan itu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Dan yang kedua apa? Hati. Kita jaga hati, kita maintain hati kita ini Bu. Jangan sampai kita mempunyai sikap yang iri dengki kepada orang lain. Jangan sampai terbetik kita mencela orang lain karena kita lihat dia diberikan sesuatu yang lebih oleh Allah. Timbul rasa iri dengki kita, Allahu Akbar. Jaga hati kita. Maka kata Agim, jagalah hati. Dan apa-apa itu saya gak apa lagunya, tapi poinnya bagus sekali. Ibu-ibu apa semua ya, itu bagus sekali. Amaliahkan itu. Jaga hati kita, jaga lisan kita. Nah, dalam konteks ini, malam ini yang saya sampaikan, apa saja vitamin yang untuk menyebabkan hati kita selalu tawadu kepada Allah, selalu merasa takut kepada Allah, selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, ini saya ambil dari beberapa bacaan yang saya baca, saya simpulkan dalam 5 vitamin yang menyebabkan hati kita akan selalu menjadi bersih, pikiran kita selalu positive thinking, tidak kita berburuk sangka kepada orang lain, selalu hati kita ini ingin selalu berukhuwah, menciptakan kedamaian antara satu sama lainnya. Yang pertama adalah jagalah salat kita. 1 Bu. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Yang ketiga, bersedekahlah. 3 dulu deh malam ini. Salat Bu, yang membedakan antara orang mukmin, orang muslim dan kafir itu adalah ketika dia meninggalkan salat tanpa uzur syar'i. Paham maksudnya nih Bu?
Rasulullah tegas, kalian yang sudah bersyahadah, mengaku muslim, mengaku mukmin, kau tinggalkan salatmu tanpa ada uzur syar'i, itu sudah menunjukkan kita seorang pembangkang, seorang yang kufur, kafir. Maka Bu, hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan salat. Jangankan meninggalkan salat, melalaikan salat saja kita dilarang oleh Allah. Sering kita membaca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian bagaimana gambaran orang-orang yang mendustakan agama? Kan begitu Bu ya? Ada kalimat alladzina hum fi salatihim sahun. Satu. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Kita sholat, azan sudah dikumandangkan, ibu-ibu sedang nonton TV, tapi bukan ibu-ibu di sini kayaknya. Ibu-ibu di sini insya Allah baik semua. Nonton TV nih, acara sedang seru-serunya, apa tuh? Amanda dengan siapa itu ya? Nah, itu apa tuh? Berarti penonton setia Bu ya. Saking asiknya cerita ini, azan berkumandang, itu pertanda Allah yang memanggil. Ibu cuekin tuh azan, gila. Allah yang memanggil, kita cuekin, kita abaikan, kita biarkan panggilan itu. Kita lalai dalam salatnya Bu. Lebih mementingkan apa yang kita tonton itu tidak memberikan satu pahala untuk kita. Apa pahalanya nonton TV itu? Ya, saya juga tidak mengharamkan sesungguhnya. Boleh, tapi yang proporsional, iya kan? Menonton saat-saat yang ibu sedang santai, sudah membaca Al-Quran, sudah sholat, bolehlah nonton. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah untuk hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tinggalkan itu semua Bu. Begitu Allah mementingkan tentang panggilan azan ini, tentang salat ini. Di dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Memang dalam konteks ini disebutkan Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk salat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apa perintah Allah? Fas'au ila zikrillah. Segera Bu, segera untuk zikir kepada Allah. Artinya apa? Segera menegakkan salat, tinggalkan semua apapun aktivitas ibu. Ini kalau seorang mukmin mukminah yang mukmin sejati. Maka di dalam salat, di dalam surah ke-23 surah Al-Mu'minun Bu, Allah menyebutkan begini, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang mukmin itu. Bagaimana gambaran orang-orang mukmin? Karakternya seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang muslim mukmin yang sholatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Kita totalitas beribadah kepada Allah. Totalitas kita persembahkan yang terbaik. Hadirkan hati kita ketika kita berdialog kepada Allah. Salat itu sesungguhnya adalah kita sedang berbicara, kita sedang berdialog kepada Allah. Bukankah salat satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan langsung bermuajahah antara Allah dengan Rasulnya ketika Rasulullah dimi'rajkan pada malam Isra dan Mi'raj. Artinya apa Bu?
begitu pentingnya. Maka Allah katakan, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Segera untuk zikir, segera untuk ambil air wudu, segera untuk qobliyah, segera untuk melakukan salat wajibnya. Jangan kita mengabaikan panggilan Allah itu sesungguhnya. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, bahagiakan aku dengan salat. Artinya apa? Perintah Rasulullah, azan ya Bilal. Kumandangkan azan, kumandangkan azan. Maka saya mengkritisi ada seorang calon wakil atau calon bakal presiden. Di mana-mana dia berbicara. Kata engkau, kira-kira dia baca puisi mungkin. Tuhanmu itu dekat. Tetapi kenapa kau panggil dengan toa yang nyaring itu? Bung, azan itu bukan kita memanggil Allah. Ente salah, kebalik. Allah yang memanggil kita. Ini dia menyindir nih. Menyindir kepada orang-orang Islam yang mengumandangkan azan melalui toa itu. Ini bagus, mengingatkan kepada mereka-mereka yang sedang sibuk kerja di sawah, di pabrik, di mana-mana. Allah memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil, tapi dia salah total dia. Dia menyebutkan, kau katakan Allah itu dekat, kenapa kau panggil dengan suara yang keras? Ente salah pemahamannya. Azan itu justru Allah memanggil kita untuk sholat. Jadi orang ini nggak ngerti dia. Mau mengkritik kaum muslimin, tapi mungkin dia adalah golongan dari Islamofobia mungkin ya. Orang-orang yang anti dengan Islam itu. Nah, Allah memberikan pesan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apa langkah selanjutnya? Wadharu al-bai'a. Tinggalkan perniagaanmu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tinggalkan seluruh aktivitas ibu. Apalagi menonton TV. Jangankan menonton TV, Bu. Kalau kita sedang masak dan itu belum begitu saatnya untuk matikan dulu aja, nggak apa-apa. Segera ambil air wudu. Ini langkah yang terbaik, Bu. Dan memang, nah ini utamanya, memang kaum ibu tidak diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Apa kata Rasulullah? Tempat yang terbaik seutama-utama untuk kaum wanita adalah di mana kamarmu berada. Di situ. Tetapi kalau panjenengan ibu-ibu berangkat ke masjid dengan niat adalah li thalabil ilmi, dan berangkatnya tanpa harus berwangi-wangi, tanpa harus memakai sesuatu yang membuat fitnah nantinya, itu boleh. Tentu seharusnya izin dengan suami. Nah, kembali kita kepada vitaminnya hati itu, yang pertama adalah salat. Saya katakan tadi, yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim adalah as-salah. Maka kita jangan sampai terjebak dalam apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah. Kalian menjadi orang kufur nikmat, menjadi seorang pembangkang gara-gara kita tidak menunaikan salat kita. Nauzubillah min zalik. Nah, biasanya di masjid-masjid itu, Bu, ada sebuah hadis dituliskan. Tadi kan saya mengisi pengajian di Masjid Al-Ukhuwah. Di dalam kaca itu tertulis 12 rakaat salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Yang barang siapa mengamaliakan ini, akan Allah bangunkan rumah nanti di dalam syurga.
Ini artinya apa, Bu? Sebelum kita memasuki sholat wajib, ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Ada hadis yang lain 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Semuanya benar, semuanya betul. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 10 rakaat. Yang mana yang 12? Kalau kita 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini kan janji Allah melalui Rasulnya. Masa kita nggak mau untuk dibangunkan rumah di dalam syurga? Gampang, Bu, kalau kita sudah terbiasa mengamaliyahkan sunnah-sunnah rawatib ini. Ya Allah ya Rabb, Allah menjanjikan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, akan Allah bangunkan rumah nanti kita di dalam syurga. Jadi mari, Bu, kita mengamaliyahkan, membiasakan salat sunnah rawatib yang mengikuti salat wajib. Jadi dengan kita menegakkan salat sunnah rawatib, salat wajibnya, kemudian ada salat sunnah yang lain, salat sunnah duha, salat sunnah qiyamul lail atau salat tahajud. Allahu Akbar, ini adalah vitamin yang menyuburkan hati kita untuk selalu husnuzon kepada Allah, untuk selalu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ini saya tidak begitu panjang lebar, ini satu dulu. Yang pertama adalah vitamin untuk hati, yang pertama adalah salat. Dan yang terpenting, sekali lagi saya katakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ditanya oleh sahabat, salat atau amaliyah apa yang terbaik? Apa jawaban beliau? As-salatu ala waktiha. Salatlah tepat pada waktunya atau pada saat waktu yang sudah ditentukan, segera kita salat. Ini adalah amaliyah yang terbaik berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi, Bu, jangan kita menunda-nunda salat hanya gara-gara nonton TV. Jangan kita menunda salat gara-gara hanya kita berbicara satu sama lain. Jangan kita menunda salat gara-gara kita ber-WhatsApp ria. Tidak boleh seperti itu. Utamakan azan berkumandang, tinggalkan seluruh aktivitas kita, segera berudu, dan kalau di sana ada qobliyahnya, tegakkan sunnah qobliyah itu. Apakah ada sunnah-sunnah yang lain? Ada. Sunnah bainal adzan wal iqamah, ada juga sunnah salat sunnah. Ada juga setelah kita berudu, ada juga namanya salat sunnah ba'dal wudu. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak Allah menciptakan sarana-sarana media untuk taqarruban ilallah yang apabila kita mengamaliyahkan, Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan yang kedua adalah bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kalau as-salah itu disebutkan aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat kepadaku. Maka ketika kita membaca Al-Quran, artinya kita mengumandangkan firman Allah, kalamullah. Kita baca. Sering saya ungkapkan di sini, Rasulullah memerintahkan iqra'u Al-Quran. Baca, kata Allah, kata Rasulullah, Al-Quran itu. Apa ganjarannya? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Orang-orang yang membaca Al-Quran nantinya di hari kiamat yang datang menjadi penolong kita, Bapak Ibu sekalian.
Tidak hanya amal ibadah kita, tetapi ada media lain yang akan membantu kita nanti di yaumil hisab, di yaumil mizan. Apa itu? Al-Quran tiba-tiba datang untuk menjadi penolong kita. Baca Al-Quran itu. Dan kalau kita mau menjadi bagian keluarganya Allah, ingat dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah memberikan statement di depan para sahabat, wahai para sahabat, Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Dengarkan jawaban Rasulullah, hum ahlul Quran. Mereka yang gemar membaca Al-Quran adalah dijadikan sebagai familinya Allah, dijadikan keluarganya Allah. Nah, untuk menjadikan kita bagian dari keluarganya Allah, maka bacalah Al-Quran. Dengan kita membiasakan diri membaca Al-Quran, ini adalah merupakan vitamin untuk hati kita. Ingat, hati kita ini adalah merupakan sesuatu yang mengendalikan bagaimana keberadaan hidup kita. Kalau hati kita busuk, hati kita kotor, hati kita penuh dengan kebencian, laknat Allah yang akan menyertai kita. Tetapi kalau hati kita selalu bersih, hati kita selalu damai, hati kita selalu menginginkan sebuah kedamaian, hati kita selalu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk itu semua, pertama salat, yang kedua bacalah Al-Quran. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, kita singkat saja. Dan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu luar biasa. Tadi Allah umpamakan orang yang menginfakkan hartanya, ini adalah bagaikan menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Yang terakhir, kepada siapa kita untuk berinfak sedekah itu? Pertama Bu, perhatikan adalah kerabat kita. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Yang terutama kita berikan harta kita, infak sedekah kita kepada saudara kita yang terdekat, yang miskin, yang butuh bantuan kita. Jangan kepada orang-orang yang jauh di sana. Dalam kekerabatan, nasab yang terdekat itu yang kita beri. Karena apa kata Rasulullah? Kalian berinfak sedekah kepada keluarga mendapatkan kedua bagian. Pertama, pahala sedekah itu sendiri, dan yang kedua adalah pahala bersilaturahmi kita kepada saudara kita. Jangan kita bersedekah orang-orang yang tidak kita kenal, sementara ada keluarga kita, nasab kita, kerabat kita yang miskin, kita cuekin, kita biarin. Tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi. Keluarkan harta yang kamu cintai itu kepada siapa? Zawil kurba. Kemudian kepada orang-orang yatim, kepada orang miskin, kepada ibnus sabil, kepada as-sailin, peminta-minta, dan seterusnya. Yang 8 asnaf itu. Kita cukup sekian saja Bu. Insya Allah kita akan bahas lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah yang selalu ringan hati kita untuk mengamaliyahkan, untuk niat kita taqarruban ilallah, untuk niat kita menggapai ridhonya Allah, itu yang terpenting. Yang utama salat tepat pada waktunya, dan amaliyahkan ba'diyah, qobliyah, ba'diyahnya. Dan yang terpenting lagi, tepat pada waktunya kita beribadah salat itu. Jangan kalian lalaikan ibadah salat. Kedua, baca Al-Quran itu. Selalu kita menjadikan, menghebitkan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, untuk hati kita selalu subur dengan harapan kita selalu dekat dengan Allah adalah perbanyaklah sedekah itu. Bersedekah tidak harus menunggu kita menjadi orang kaya, tetapi ketika dalam keadaan fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, tetap kita berinfak sedekah. Nilainya
bagaimana kemampuan dan keikhlasan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan doa, seperti biasa kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas tutur kata saya yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, saya mohon maaf, beribu maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.